Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif korelasional yang disusun oleh Amara Ruhmah, Uzli Fatundina, Arti Suci Mulyani, Safira Ramadanti, saya sendiri Wulan Larasati, dan Pawina Jeni. Yang pertama yaitu memahami apa itu penelitian kuantitatif dan korelasional yang akan dijelaskan oleh Amara. Kepada Amara, dipersilahkan. Materi pertama adalah memahami apa itu penelitian kuantitatif dan korelasional. Penelitian dalam bahasa Inggris berasal dari kata research yang merupakan gabungan dari kata re yang berarti kembali dan research berarti mencari. Penelitian atau research adalah mencari kembali suatu pengetahuan ataupun suatu penyelidikan yang terorganisasi dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata kuantitatif berasal dari kata quantity yang artinya kuantitas. Kuantitas ini menurut KBBI berarti adalah banyaknya benda, data, atau jumlah sesuatu. Korelasional berasal dari kata korelasi yang berarti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Lalu selanjutnya ada penelitian kuantitatif korelasional yang akan dijelaskan oleh Pawina. Penelitian kuantitatif korelasional adalah suatu penelitian yang melihat atau mengkaji hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Menurut G, penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu di sini ada ciri-ciri penelitian kuantitatif korelasional yang akan dijelaskan oleh Dina. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif korelasional. Yang pertama adalah variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasi dan juga dimanipulasikan. Maksudnya dalam penelitian korelasi ini, variabelnya itu lebih kompleks, sehingga tidak mungkin melakukan manipulasi. Seperti dalam penelitian eksperimen, memungkinkan variabelnya itu diukur secara intensif dalam setting ataupun lingkungan yang nyata, dan memungkinkan peneliti dapat mendapat hasil yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah mengukur variabel yang berhubungan dengan situasi yang realistik. Maksudnya adalah mengingat bahwa instrumen utama peneliti korelasional adalah angket, maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan beberapa upahan sekaligus. Di samping itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas, sehingga saling berhubungan dalam situasi yang realistik ataupun nyata. Kemudian yang ketiga adalah koefisiensi korelasi yang ingin dicari adalah positif ataupun negatif, yaitu signifikan ataupun tidak signifikan. Kemudian yang keempat, yaitu satu atau lebih variabel itu disebut variabel bebas atau independent variabel, yaitu yang memungkinkan adanya sebuah manipulasi. Dan satu atau lebih variabel lain disebut variabel terikat atau tergantung, atau kita bisa sebut juga dengan dependent variabel, yaitu tidak memungkinkan adanya sebuah manipulasi dan juga memberikan efek yang sudah diduga oleh seseorang peneliti sejak awal.
Lalu selanjutnya tujuan penelitian kuantitatif korelasional yang akan dijelaskan oleh Suci. Oke, selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk menentukan atau mengetahui hubungan antara variabel. Kemudian menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Nah, maksudnya menentukan di sini adalah hubungan apa yang terdapat di antara dua variabel atau lebih ini. Kemudian, maksud dari mengetahui adalah hubungan antara dua variabel tersebut itu ada atau tidak. Kemudian, yang kedua, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti signifikan atau meyakinkan atau tidak berarti tidak signifikan. Yang ketiga, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel jika sudah ditemukan adanya hubungan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional yang akan dijelaskan oleh Safira. Pada Safira dipersilakan. Langkah-langkah penelitian kuantitatif korelasional yang pertama adalah pilih dan rumuskan masalah yang akan diteliti. Nah, yang kedua, lakukan studi literatur atau studi pustaka untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, identifikasi ubahan atau variabel yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, temukan sampel, susun dan pilih instrumen yang cocok serta tentukan pula teknik analisis data. Yang kelima, kumpulkan data dan yang keenam, analisis data berupa editing data, scoring ataupun yang lainnya. Dan interpretasi atau gambarkan berupa deskripsi hasil analisis. Dan yang terakhir adalah susun laporan penelitian. Selanjutnya, ini adalah contoh jurnal yang menggunakan penelitian kuantitatif korelasional. Dari judul jurnal di atas, yaitu pengaruh kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan. Rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah apakah kegiatan keagamaan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Pangandaran. Analisis data dari jurnal tersebut menggunakan editing data, scoring, uji persyaratan, dan uji hipotesis. Uji persyaratan ada dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas, di mana penelitian ini dihitung dengan program SPSS versi 20. Uji hipotesis menggunakan manual dan SPSS 2020, di mana uji yang dilakukan dengan uji korelasi, uji regresi linear sederhana, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian dari jurnal di atas, yaitu kegiatan keagamaan di sekolah tersebut termasuk dalam kategori cukup dan kualitas pendidikannya pun dalam kategori cukup. Pengaruh yang signifikan antara kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut dengan hasil data analisis SPSS 2020 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan. Ini adalah beberapa referensi yang kita ambil untuk melakukan pembuatan materi yang kami sampaikan. Sekian dari penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.